Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang hal yang sangat jarang disentuh dalam pembahasan One Piece, yaitu tentang sebenarnya apa identitas dari para monster laut. Kenapa mereka bisa berbicara dan mendengarkan perintah salah satu senjata kuno yaitu Poseidon? Sepertinya pembahasan kali ini akan cukup memutar otak kita. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Silakan siapkan secangkir kopi untuk temani diskusi kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Monster laut. Monster laut atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Kaiourui atau secara harfiah berarti jenis penguasa laut. Biasanya, makhluk yang disebut dengan monster laut ini adalah monster yang seperti ini, yaitu monster laut yang memiliki bermacam-macam jenis dari mulai monster laut jenis reptil, jenis unggas, jenis amfibi, dan jenis serangga. Dalam manga One Piece, penyebutan untuk monster laut yang mengadopsi bentuk hewan mamalia masuk dalam kategori berbeda, yaitu mereka disebut dengan kaiju, atau secara harfiah adalah monster laut. Ya mungkin bagi kita yang tak mengerti kanji akan sedikit membingungkan, namun meski sama-sama monster laut namun nama mereka berbeda, yaitu kaiju dan Kaiourui. Monster laut atau Kaiourui ini memiliki ukuran yang sangat luar biasa raksasa. Salah satunya adalah monster laut yang muncul di Pulau Manusia Ikan. Ukuran mereka kurang lebih sama dengan kapal Noah. Dan monster laut yang saat itu ada di Pulau Manusia Ikan ini dapat mendengar dan mematuhi perintah dari Putri Duyung yang memiliki kemampuan Poseidon. Entah apakah semua monster laut dapat mengerti bahasa manusia atau hanya beberapa monster laut tertentu saja yang dapat mengerti bahasa manusia, yaitu mereka yang muncul di Pulau Manusia Ikan. Selain Poseidon yang dapat berbicara dengan monster laut ini, Luffy, Roger, dan Oden pun dapat mendengar monster laut ini berbicara dengan menggunakan bahasa manusia. Ya, meski sepertinya Luffy, Roger, dan Oden harus menggunakan kemampuan Kenbun Shokuhakinya untuk memahami apa yang dibicarakan oleh monster laut itu. Jika melihat kasus Chopper yang mana dulunya ia adalah binatang dan setelah ia memakan buah setan Hito-Hitonomi, Chopper menjadi bisa mengerti bahasa manusia. Jadi apakah mungkin sosok monster laut yang memiliki kemampuan berbahasa manusia ini dulunya adalah manusia? Dan para monster laut yang tinggal di lautan dalam atau di lautan Calm Blood ini biasanya hidup berkelompok. Dan meski jenis mereka berbeda-beda, namun mereka tetap bisa akur tinggal bersama di satu tempat. Cara mereka hidup dengan berkelompok ini mirip dengan cara hidup para manusia. Identitas monster laut. Jika dalam monster laut ada beberapa yang memiliki pengetahuan dan dapat menguasai bahasa manusia, dan jika mereka dulunya adalah seorang manusia, kira-kira orang seperti apakah mereka sebelumnya? Dalam manga One Piece, cara untuk merubah wujud ke wujud lain khususnya binatang tidaklah banyak. Satu-satunya cara adalah dengan memakan buah setan. Mungkin ide yang cukup gila, namun izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu. Selama ini, buah setan Zoan yang telah muncul di dunia One Piece tidak pernah ada buah setan Zoan dengan binatang yang merupakan makhluk laut. Apakah ini dikarenakan lautan sebagai ibu dari unsur Allah membenci buah setan? Mungkin lautan membenci pengguna buah setan, tapi tidak seharusnya lautan membenci makhluk seperti monster laut itu sendiri, sehingga tidak ada buah setan Zoan dengan bentuk binatang monster laut. Untuk menjawab pertanyaan kenapa tidak ada buah setan dengan kekuatan binatang monster laut, mungkin akan bisa terjawab dengan teori ini, yaitu apakah mungkin Kaiourui atau monster laut yang ada di bawah laut saat ini adalah merupakan pengguna buah setan tipe monster laut yang ada di seluruh dunia. Kita tahu tentang teori buah setan, bahwa syarat untuk munculnya buah setan di suatu tempat adalah dengan kondisi pengguna buah setan itu sendiri harus mati terlebih dahulu. Namun, bagaimana jika pengguna buah setan itu masih belum mati?
Ya, jawabannya adalah bahwa setan itu tidak akan muncul di suatu tempat manapun. Jadi mungkin alasan kita tidak pernah melihat karakter lain memiliki kemampuan buah setan dengan kekuatan monster laut adalah karena pengguna buah setan monster laut yang ada saat ini masih belum mati. Dan dengan ukuran tubuhnya yang luar biasa besar, mereka juga memiliki feeling yang berbeda tentang waktu, yaitu waktu sekitar 100 tahun mereka mungkin bukanlah waktu yang lama, berbeda dengan manusia biasa. Dan monster laut yang memiliki kecerdasan ini juga mengatakan bahwa mereka menunggu terlahirnya sosok Poseidon. Dan kita tahu frekuensi dari terlahirnya Poseidon adalah 1 kali dalam ratusan tahun, yaitu artinya monster laut tipe raksasa itu akan hidup setidaknya dengan waktu ratusan tahun. Dan dikarenakan selama ratusan tahun itu monster laut akan tetap hidup, maka selama ratusan tahun itu pula lah buah setan monster laut tidak akan muncul di dunia One Piece. Mungkin karena itulah alasan kita kenapa kita tidak mengetahui tentang adanya buah setan monster laut. Dibenci oleh laut. Ya, mungkin sampai di sini banyak nakama yang berkomentar, bukannya pengguna buah setan itu akan dibenci oleh laut dan menjadi tidak bisa berenang, apalagi hidup di dalam laut. Untuk menjawab hal ini, mungkin kita memahami hal ini dengan mencerna dengan saksama apa yang dijelaskan oleh peneliti buah setan, yaitu Mamang Vegapunk. Ya, Dr. Vegapunk mengatakan bahwa ketidakalamian akan dibenci oleh ibu dari alami itu sendiri, yaitu lautan. Orang yang mendapatkan kekuatan dalam bentuk kondisi tidak alami akan dibenci oleh ibu dari alam itu sendiri, yaitu lautan. Namun bagaimana kalau kekuatan yang didapatkan itu adalah menjadi jenis monster laut yang sejak awal monster laut ini memiliki kemampuan berenang? Ya, karena makhluk monster laut itu sendiri memang sejak awal bisa berenang dan hidup di laut dan adalah hal yang alami bagi mereka, justru akan tidak alami jika mereka tidak bisa berenang. Jadi dampaknya akan menjadi tidak bisa berenang tidak muncul pada buah setan monster laut ini. Namun, jika pengguna buah setan monster laut ini tidak dibenci oleh laut, sepertinya mereka juga dibenci oleh suatu hal alami lainnya. Ya, hal yang alami itu bukan hanya lautan, dan hal ini telah dikatakan juga oleh salah satu karakter One Piece yaitu Ryokugyu, di mana ia memiliki kekuatan Mori Morinomi atau manusia hutan. Ia mengatakan bahwa hutan adalah ibu dari alam yang setara dengan lautan. Dan lebih jauh lagi, hutan dapat tumbuh di mana? Ya, itu adalah daratan. Jika para pengguna buah setan yang dapat hidup di daratan itu dibenci oleh lautan, maka para pengguna buah setan monster laut yang dapat hidup di lautan akan dibenci oleh daratan. Dan hal itu dibuktikan dalam beberapa panel, di mana kita tidak pernah melihat monster laut naik dan hidup di atas daratan. Bahkan saat di pulau manusia ikan, mereka tidak naik ke atas daratan. Ya mungkin lebih tepatnya bukan tidak ada niatan naik untuk ke atas daratan, namun mereka tidak bisa naik dan hidup di atas daratan. Bahkan, meski dalam jenis monster laut ada juga yang berjenis unggas dan hewan amfibi, namun hal yang bisa mereka lakukan hanyalah memandangi daratan dari atas lautan. Jadi kondisinya adalah seperti pengguna buah setan yang sedang memasukkan tangannya ke dalam air. Ras raksasa kuno. Jika para pengguna buah setan monster laut raksasa dapat hidup selama ratusan tahun, kira-kira manusia jenis apakah yang dapat hidup selama itu? Mungkin sosok monster laut raksasa itu sendiri dapat hidup selama ratusan tahun. Namun dalam manga One Piece ada juga ras yang dapat hidup selama beratus-ratus tahun. Ya, mereka adalah ras raksasa kuno. Untuk saat ini, kita hanya mengenal beberapa saja dari sosok ras raksasa kuno ini. Salah satunya adalah Little Ors Junior, yang mana Little Ors Junior ini adalah cucu keturunan dari mayat yang dibekukan oleh Gekko Moria di Telebark, yaitu Ors. Dan selain itu, ras raksasa kuno yang ada saat ini adalah hasil penelitian di Punk Hazard, yaitu para Number. Dan selain Little Ors Junior serta Number ini, para raksasa kuno telah hilang dari peradaban. Entah kenapa dari semua ras raksasa kuno yang ada di dunia, yang tersisa hanya ras atau suku dari ras raksasa kuno Ors saja.
sedangkan yang lainnya pada hilang kemana? Memang ada kemungkinan bahwa para ras raksasa kuno punah saat Joy Boy mengalami kekalahan. Namun bagaimana jika para ras raksasa kuno yang tersisa itu memilih untuk melarikan diri ke dasar laut dengan memakan buah setan tipe monster laut? Jika melakukan hal itu, Gorosei yang menjadi musuhnya dengan kekuatan iblisnya pun tidak akan dapat mengejar mereka. Dan dengan pilihan lari ke dasar laut ini juga bisa menangani kondisi tentang naiknya permukaan air laut sekitar 200 meter. Dan keadaan ras raksasa kuno yang menjadi monster laut pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk, yaitu tentang mekanisme buah setan muncul, yaitu ketika manusia berkeinginan melakukan sesuatu, maka hal itu akan terjadi dalam bentuk buah setan. Mungkin inilah yang diinginkan oleh para ras raksasa kuno, yaitu saat kekalahan Joy Boy, mereka lebih memilih untuk memakan buah setan monster laut dan tinggal di dalam laut, sambil mempersiapkan dan menunggu waktu terbitnya fajar yang dijanjikan. Dari sebuah SBS kita mendapat informasi bahwa ras raksasa normal dapat hidup sekitar 300 tahun. Jadi ras raksasa kuno yang memiliki ukuran jauh lebih besar bisa diperkirakan dapat hidup lebih lama daripada itu. Dan sosok saat ini yang memiliki wujud seperti ras raksasa kuno, yaitu Kaido yang memiliki tanduk. Menariknya, ia mendapatkan kekuatan buah setan seekor naga biru yang dapat terbang ke langit. Namun buah setan itu memiliki nama Uo Uonomi, yaitu nama dari binatang makhluk laut atau sejenis ikan. Apakah dengan kondisi ini Oda Sensei mengindikasikan bahwa ras yang mirip dengan penampilan Kaido, yaitu ras raksasa kuno, semuanya telah memakan buah setan monster laut dan hidup di dalam laut? Dan mengingat ras raksasa yang dapat hidup sangat lama ini, dari kasus Brogy dan Dory yang melakukan pertarungan di Little Garden, saking lamanya mereka hidup dan mereka bertarung di sana, mereka sampai lupa apa penyebab mereka melakukan pertarungan di sana. Dengan sifat ini, ada kemungkinan juga bahwa ras raksasa kuno yang sedang hidup di dalam laut ini telah lupa bahwa mereka dulunya adalah ras raksasa kuno. Atau para ras raksasa kuno ini dengan sengaja tidak memberitahukan siapapun tentang diri mereka yang dulunya adalah manusia ras raksasa kuno, karena telah berjanji kepada seseorang. Hal seperti ini telah terjadi pada arc Dressrosa, di mana ras Tontata yang dulu pernah hidup dengan keji di negara Dressrosa sebelum pemerintahan Raja Riku itu, saat Raja Riku mulai memerintah di sana, semua hal yang dilakukan oleh makhluk kecil ras Tontata akan dianggap sebagai ulah dari peri yang ada di Dressrosa. Ini adalah bentuk dari penebusan dari Raja Riku kepada ras Tontata itu. Oh ya, Riku dalam bahasa Jepang bisa juga diartikan dengan daratan. Jadi, Raja Riku adalah Raja Daratan. Jadi, meski ada sosok yang mengetahui keberadaan para ras Tontata ini seperti kelompok kru topi jerami, mereka diminta untuk merahasiakan informasi tentang keberadaan ras Tontata ini. Mungkin hal ini juga terjadi pada ras raksasa kuno yang telah menjadi monster laut, yaitu mereka memilih tidak memberitahukan siapapun sebagai bentuk penebusan dosa kepada Raja Lautan, yang kemungkinan adalah Joy Boy. Dan ras raksasa adalah ras yang mengagumi sosok dewa matahari Nika, di mana Nika akan muncul dengan diiringi genderang kebebasan yang berbunyi Don Toto, yang mana mirip dengan nama ras Tontata, di mana bunyi seperti itu muncul dari alat tradisional Jepang yaitu taiko. Jadi, dari penjelasan yang sangat panjang ini mengantarkan kita kepada kesimpulan bahwa sepertinya ras raksasa kuno yang saat ini tidak ada sama sekali berkemungkinan sedang berada di dasar laut sebagai monster laut dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan tugasnya, yaitu saat fajar akan terbit. Dan mengenai wujud manusia pengguna buah setan monster laut ini, apakah mungkin kita pernah melihatnya? Yaitu sosok raksasa yang bersembunyi di kabut putih di lautan Florian Triangle. Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis koreksi atau pendapat semua di kolom komentar di bawah. Jadi,
Kami Diskusope dan terima kasih banyak.